はい。で、皆さん、改めて、自己紹介したいと思って、yang belum kenal dengan saya, hajimemashite, Ricky Firnanda と申します。どうぞよろしくお願いします、皆さん. Perkenalkan nama saya Ricky, ya, sekaligus mengajarkan bahasa Jepang dari basic tentunya ya pada zaman dahulu kala ya minasang ya. Dan sampai sekarang ini saya belajar mengajari N5, N4 dan sampai N3. Hai minasang, untuk hari ini selamat bergabung di kelas alumni. Langsung saja kita akan memulai pelajarannya. Ya, nama saya Ricky Fernanda. Minasang bisa memanggil saya dengan Ricky Sang Daijogo ya, atau Sensei Ricky Sensei juga tidak apa-apa ya. Lebih senang saya memanggilkan misalkan Minasang kalau di luar bertemu dengan saya ya. Karena saya ada di mana-mana ya Minasang ya. Saya tidak fokus ke satu lokasi saja ya Minasang ya. Saya kadangkala ada ke lokasi ini nantinya ya, ke negara, ke kota-kota ya Jakarta, Surabaya, Medan dan sebagainya. Nanti minasang kalau bertemu dengan saya jangan kaget-kaget ya minasang ya. Panggil saya Ricky Sang kalau di luar saja ya, atau Kak Ricky juga tidak apa-apa ya minasang ya. Nah, lebih baik kalau dalam pembelajaran minasang memanggil saya Ricky Sensei Daijobu desu atau Ricky Sang tidak apa-apa. Oke, langsung saja. Pelajaran yang akan kita bawa kali ini adalah perbedaan Kichinto, Canto, dan Shikari. Kichinto, Canto, dan Shikari. Minasan pasti pernah bertemu dengan Kichinto. Apa itu Kichinto? Apa itu Canto? Dan apa itu Shikari? Nah, ketiga kata ini ya, memiliki hampir sama untuk suatu artinya. Nah, minasan nanti kalau sudah mempelajari, sudah memahami, pasti minasan tidak meragukan untuk menggunakan ketiga kata ini. Oke, yang pertama kita akan mempelajari apa itu Kichinto. Oke, Kichinto kita menggunakannya untuk hal-hal yang berurutan. Apa itu hal-hal yang berurutan? Seperti buku berurutan. Kalau kita atur itu dia berurutan ya. Nah, seperti piring juga di rak piring itu berurutan, Kichinto. Seperti misalkan Kichinto hal-hal yang berurutan. Kita misalkan mengantri ya, mengantri gitu. Nah, itu berurutan. Seperti contoh di bawah ini, Hong o kichinto narabete kudasai. Tolong susunlah buku dengan benar. Ya, atau dengan rapi. Nah, itu untuk penggunaan hal-hal yang berurutan, khusus untuk hal-hal yang berurutan digunakan. Misalkan ada orang yang menanam suatu batang pohon di depan rumah dengan berurutan. Misalkan dengan rapi gitu. Nah, itu berurutannya. Ada misalkan 10 batang pohon ada di depan rumah secara berurutan. Bisa kita gunakan Kichinto. Ya. Nah, menariknya lagi untuk Kichinto, Canto, dan Shikari untuk penggunaannya, minasan, bisa kita letakkan di awal kalimat. Bisa juga kita letakkan di setelah atau sebelum kata kerja. Ya, setelah penggunaan partikel yang dijadikan objek dari kata benda tersebut. Nah, Kichinto berarti kita menggunakannya untuk hal-hal yang berurutan. Minasan jangan salah lagi untuk penggunaannya ya. Oh, ini masih ada banyak yang masuk ya minasan. Cito mate. Oke, untuk Kichinto. Misalkan sekali lagi nih, kita kalau di Indonesia ya, ada kombini yang bernama Indomaret seperti itu. Ya, Alfamart. Dan kalau di Jepang kan ada ya 7-Eleven dan lain sebagainya. Nah, mereka kalau menyusun barang dengan rapi, dengan tersusun. Nah, seperti minuman yang di dalam Jidohang Baiki. Apa itu Jidohang Baiki? Minasan yang belum tahu Jidohang Baiki, ya vending mesin yang sudah ada di beberapa negara termasuk Indonesia juga sudah mempunyai ya untuk vending mesin tersebut. Nah, mereka menyusun barang-barang yang di dalam Jidohang Baiki itu secara berurutan, secara tersusun. Misalkan kita ingin mengambil nih
minuman ini. Nah, itu kan ada tersusun dari depan ke belakang itu tersusun berurutan. Nah, jadinya minasan kalau mau mengambil nih, contoh ya minasan ya, mau mengambil rasa jeruk, rasa apel, dan rasa stroberi. Nah, itu sudah ada tersusun sesuai dengan urutannya masing-masing. Bisa kita gunakan kichinto. Ya, sono jidou hanbaiku no naka ni, ya, di dalam vending mesin nomimono ga kichinto narabete arimasu. Nah, minuman di dalam jidou hanbaiki vending mesin tersusun dengan rapi. Seperti itu untuk contoh yang pertama untuk kichinto. Yang kedua kita masuk ke chanto. Nah, untuk penggunaan chanto, ya, untuk hal-hal yang secara hasilnya sesuai dengan benar. Untuk chanto di sini, untuk penggunaannya itu hampir mirip dengan kichinto tadinya juga ya minasang ya. Akan tetapi untuk chanto di sini lebih aman kita memakainya daripada bentuk kichinto tadinya. Kenapa lebih aman? Karena chanto di sini bisa kita gunakan ke semua aspek, berbagai aspek, ke berbagai hal. Misalkan untuk chanto tadi juga bisa kita gunakan untuk barang-barang yang tersusun, sudah bisa kita gunakan chanto juga. Kichinto itu bisa, lebih baik kichinto, akan tetapi lebih amannya minasan kalau lupa nih untuk bentuk kichintonya, bisa minasan memakai chanto. Nah, untuk hal-hal yang secara hasilnya sesuai dengan benar. Contohnya, chanto gohan wo tabemasu ka? Apakah kamu makan nasi dengan benar? Chanto watashi no hanashi o kikimashita ka? Apakah kamu mendengarkan cerita saya dengan baik? Nah, chanto. Ya. Chanto shikudai wo shimashita ka? Apakah kamu telah menyelesaikan pekerjaan rumah dengan benar, dengan baik? Bisa kita pakai ya kepada umumnya. Nah, misalkan sono nomimono wa hanbaiki ni, ya, itu kan bisa kita gunakan kichinto-nya. Bisa juga kita gunakan chanto. Ya, mite kudasai. Coba dilihat dengan benar. Nah, saya juga sering menggunakan ya, biasanya itu sebelum kita melakukan pelajaran, karena kita akan melakukan pelajaran, misalkan seperti ini, Jugyo benkyou suru mae ni, Nihongo benkyou suru mae ni, ya, watashi o chanto kiite, chanto mite kudasai. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong perhatikan saya dengan baik dan dengarkan saya dengan baik. Nah, chanto kiite kudasai. Silakan atau tolong dengarkan dengan baik. Nah, untuk bentuk chanto. Ya, ini sering digunakan. Dan untuk penggunaan chanto aman digunakan. Ya, misalnya kalau cari aman nih untuk penggunaan chanto dan kichinto, ya lebih baik gunakan chanto saja ya. Lebih aman. Oke. Selanjutnya yang terakhir nih ada shikari. Ya, shikari untuk suatu hal perbuatan yang terkait dengan teguh, kuat atau tidak goyah ya. Nah, misalkan seperti ini. Contohnya, watashi no ude o shikkari motte kudasai ya. Shikkari dengan teguh. Ya. Tolong pegang lenganku dengan erat ya. Seperti itu. Nah, misalkan contoh yang lain. Nihongo benkyou sureba, Nihongo shikkari benkyou sureba, ya, itu kitto jozu ni narimasu. Nihongo shikkari benkyou sureba, kitto jozu ni narimasu. Misalkan contoh yang lain, ya. Kalau belajar bahasa Jepang dengan bersungguh-sungguh, shikari, nah itu bisa kita gunakan. Ya. Nah, Sensei, bisa nggak kita gunakan motto? Ya, motto. Kalau motto itu dengan yang lebih lagi gitu. Nah, itu motto juga. Akan tapi untuk shikari, yaitu memang masuk ke dalam teguh,
kuat, dia tidak goyah untuk melakukan suatu perbuatan. Shikkari sono hito mite kudasai. Nah, tolong perhatikan dengan baik, dia dengan baik. Berarti dia harus memperhatikan dia dengan tidak goyah. Berarti matanya tertuju dengan dia, tidak kemana-mana. Nah, itu untuk bentuk shikari. Perbedaan dari Kichinto, Chanto, dan shikari. Oke, minasan ada 3 bentuk. Mudah-mudahan minasan bisa menggunakannya ya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi. Apakah itu kita menggunakan Kichinto, Chanto, atau shikari, minasan bisa mempelajarinya terlebih lagi. Oke. Dan di sini ada Fauzi-san tentunya. Fauzi-san jangan lupa untuk materi ini dikirim ke grup alumni Nihongo. Dek, minasan untuk kelas hari ini sudah selesai. Minasan silakan gunakan untuk bentuk Chanto, Kichinto, dan shikari dengan benar dengan situasi yang apabila minasan dalam situasi tersebut menggunakan shikari atau dalam situasi yang lainnya menggunakan Chanto atau Kichinto. Hai, minasan, sekali lagi perkenalkan nama saya Ricky Fernanda. Mulai dari sekarang, minasan untuk kelas alumni untuk setiap Sabtunya, hari Sabtu akan bertemu dengan saya. Ya, oke, mata raisyu minasan. Sampai jumpa di